wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan anugerah dan kenikmatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sang Nabi terakhir yang telah membawa risalah Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan atau mengajarkan kepada kita cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kita akan membaca sirah dan sejarah beliau. Semoga akan tercermin bagi kita bagaimana perjuangan beliau membawa atau perjuangan beliau mengemban amanah risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan berbagai macam tantangan, ujian dan cobaan yang beliau hadapi, ya, dari ujian yang paling lunak, ya, sampai ujian yang paling keras, ya. Nah, kita lanjutkan salah satu ujian yang pernah beliau hadapi, yang ujian sangat keras dan membutuhkan pengorbanan yang sangat banyak, ya, baik korban harta ataupun jiwa, ya, yaitu perang Uhud. Ya, kita sudah sebutkan bagaimana awal proses terjadinya, sebab-sebab terjadinya perang Uhud dan bagaimana kronologinya dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai beliau pulang ke Madinah. Dan beliau kehilangan cukup banyak pasukan. Disebutkan bahwa pasukan beliau yang hilang ada 70 orang, ya, termasuk di dalamnya paman beliau sendiri, ya. Kemudian sepupu beliau dari pihak ibu, ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan da'i beliau yang pertama, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu juga gugur di medan perang. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kesedihan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ditinggal oleh orang-orang terbaik. Namun tentu saja perjuangan tetap harus dilanjutkan, ya. Maka setelah beliau pulang ke Madinah, ya, ada masa jeda hanya 1 hari. Nah, disebutkan dalam kitab ini, Syekh Safiyur Rahman mengatakan halatut tawari' fil Madinah, ya, masa-masa darurat di Madinah. Karena beliau pulang hari Sabtu, ya, sampai di Madinah hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah sampai di Madinah. Nah, kita baca dulu kitabnya. Berkata al-muallif rahimahullah,
batal muslimuna fil madinati lailatal ahad ats-tsamini min syahri Syawal sanah tsalitsah minal hijrah ba'da ruju' an ma'rakati Uhud wa hum fi halati at-tawari' batu wa qad anhakahumut ta'abu wa nala minhum ayya manalin yahrisuna anqabal madinati wa madakhilaha wa yahrisuna qaidahum al-a'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassatan idh kanat tatalahaquhum asyubuhatu min kulli janib. Ya. Artinya kaum muslimin pada malam hari itu, malam tanggal 8. Ya, karena beliau tiba siang hari tanggal 7. Tanggal 8 itu mereka melewati malam itu dengan penuh kewaspadaan. Ya. Karena malam itu adalah malam-malam darurat. Setelah mereka pulang dari Ma'rakah, dari perang, dan mereka dalam keadaan yang super capek. Ya. Karena beberapa hari melawan orang-orang Quraisy. Ya. Sehingga waqad anhakahumut ta'abu, dan mereka sudah ditimpa oleh kecapean yang amat sangat. Ya. Dan juga selain capek, mereka juga banyak yang luka-luka. Ya. Jadi capek, sakit juga. Ya. Karena dari perang, ya, bukan dari main-main, tapi dari perang. Ya. Tapi walaupun demikian, walaupun mereka capek, lelah, ya, dan sakit itu, mereka tetap waspada. Ya. Yahrisuna anqabal Madinah wa madakhilah. Mereka senantiasa menginspeksi, meronda, ya, menjaga anqabal Madinah. Apa itu anqab? Naqab. Naqab itu jalan-jalan yang menuju kota Madinah. Pokoknya setiap penjuru Madinah itu tetap diawasi. Wa madakhilaha, dan jalan-jalan masuk. Jadi semua akses jalan masuk ke Madinah, baik itu jalan raya ataupun anqab, gang-gang, ya, lorong-lorong. Ya. Kalau ada juga terowongan-terowongan, itu mereka inspeksi semua. Ya. Mereka periksa semua. Satu malam itu periksa semua. Dan terkhusus ada di antara para sahabat yang ditugaskan untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini perang Uhud baru usai dan orang Mekah itu belum sampai Mekah. Ya. Kenapa? Idh kanat tatalahaquhum asyubahat. Jadi banyak informasi-informasi yang berseliweran. Informasi, berbagai macam informasi. Ya, ada yang informasi berupa ancaman, pokoknya macam-macam lah informasi. Namanya dalam suasana perang. Ya. Dan suasana perang itu kalau tidak berperang dengan pedang di medan perang, orang akan perang dengan urat saraf, perang urat saraf. Ya. Saling membuat propaganda. Ya. Sama-sama membuat propaganda. Dan Rasulullah SAW juga menerima informasi-informasi yang berupa propaganda itu, maka beliau juga tetap waspada. Ya, itu yang terjadi pada malam tersebut. Jadi malamnya setiba mereka di Madinah, malamnya jadi agak tegang. Ya. Jadi agak tegang. Nah, dan Rasulullah SAW, wabatar Rasulullah SAW wa huwa yufakkiru fil mauqif. Dan Rasulullah SAW malam itu juga, ya, beliau tetap memikirkan kondisi dan situasi yang ada. Ya, begitulah pemimpin. Ya. Ketika masyarakatnya tidur, ya, beliau tetap berpikir bagaimana ini situasi dan kondisi. Ya, karena beliau sudah masuk kota Madinah, justru beliau lebih mengkhawatirkan kaum muslimin di Madinah.
Ya. Karena kalau tiba-tiba musuh datang, ya. Faqad kana yakhafu annal musyrikina in fakkaru fi annahum lam yastafidu syai'an minan nasr wal ghalabah allati kasabuha fi sahatil qital. Ya. Fala budda an yandamu ala dzalika wa yarji'u min at-tariq li ghazwil madinati marratan tsaniyah. Jadi ada kekhawatiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum musyrikin, ya, karena di medan perang Uhud itu kan seperti yang kita sudah sebutkan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya. Walaupun jumlah korban di pihak Nabi lebih banyak, ya, tapi panglimanya tidak apa-apa. Dan markas kaum muslimin juga tidak bisa disentuh oleh orang musyrikin. Nah, begitu juga kaum musyrikin, walaupun mereka jumlahnya lebih banyak, tapi mereka yang kabur duluan. Ya, mereka yang mundur duluan. Ya, maka disebutkan bahwa walaupun dari sisi korban mereka lebih sedikit. Ya. Jadi nanti dalam kesimpulannya di dalam kitab ini disebutkan bahwa perang Uhud itu, ya, akhirnya itu tidak ada yang menang. Ya. Bahasa kita draw, ya, imbang. Imbang dari sisi hasil maksudnya. Dari sisi hasil imbang. Ya. Walaupun dari sisi dari sisi nilai, nah, kalau kita lihat maka kaum muslimin yang lebih menang. Ya. Kenapa? Karena jumlah jumlah pasukannya lebih sedikit, ya. 700 banding 3000. Ya. Bahkan kelipatannya dibandingkan perang Badar. Kalau perang Badar itu kan 300 banding 1000. Ya. 1 banding 3 orang. 1 banding 3 orang. Nah, kalau 700 banding 1000, ya, seharusnya 1000 banding 3000 kan. Ya. Jadi kalau orang-orang munafikin itu tidak pulang, grupnya Abdullah bin Ubay tidak pulang, maka 1000 banding 3000. Jadi 1 banding 3. Tapi ketika 300 pasukannya Abdullah bin Ubay ikut pulang, tinggal 700. Berarti 1 banding 3 lebih. 1 orang kaum muslimin banding 3 lebih kaum kufar Quraisy. Jadi dibandingkan dengan perang Badar ini justru lebih lebih berat. Karena perbandingan pasukannya lebih banyak daripada perang Badar. Ya. Akan tetapi walaupun demikian, kaum muslimin berhasil mengacaukan pasukan Quraisy di awalnya itu. Ya. Dan memukul mundur mereka cukup jauh. Ya. Nah, andaikan saja pasukan pemanah tidak turun dari bukit itu, ya, bisa jadi kaum muslimin yang menang total. Ya. Cuma itu bagian dari fakta sejarah, ya. Dan tentu nanti ada hikmahnya disebutkan di akhir. Ya. Apa hikmahnya dari itu semua? Ya. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan bahwa orang-orang Quraisy yang merasa tidak menang, ya, karena kalau zaman dulu itu perang yang dikatakan menang itu kalau panglima musuh mati baru menang. Ya. Dan ketika itu panglima kaum muslimin masih ada Rasulullah, dan orang Quraisy tidak berhasil menawan 1 orang pun pasukan kaum muslimin. Ya. Mereka berhasil memang menggugurkan 70 orang, tapi tidak berhasil menawan 1 orang pun. Dan tidak berhasil juga mendapatkan harta rampasan dari kaum muslimin. Ya. Nah, itu yang membuat Rasulullah agak khawatir, karena kalau kaum musyrikin merasa belum selesai ini perang, ya, karena mereka tidak mendapatkan apa-apa di situ. Ya, panglimanya kaum muslim masih hidup, ya kan? Kemudian harta rampasan tidak dapat, kemudian tawanan juga tidak dapat sama sekali. Ya, bahkan mereka mundur duluan. Nah, ini Rasulullah SAW mengkhawatirkan kalau mereka ini tiba-tiba kembali ulang. Ya, kembali ulang karena apa? Karena merasa rugi kita ini perang tidak dapat apa-apa. Ya. Ya. Yastafidu
lam yastafidu syai'an minan nasri wal ghalabah allati kasabuha fi sahatil qital. Jadi ada kekhawatiran Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin itu merasa kita belum dapat apa-apa ini di medan perang, maka kita kembali lagi ke Madinah. Ya. Fala budda min an yandamu ala dzalika wa yarji'u min at-tariq li ghazwil Madinah maratan tsaniyah. Maka mereka akan kembali lagi untuk menyerang kota Madinah untuk yang kedua kalinya. Nah, ini yang membuat khawatir Rasulullah SAW, maka beliau fasammama ala an yaquma bi'amaliyati mutaradatil jaisil makki. Maka Rasulullah SAW merencanakan, ya, sebelum mereka datang atau sebelum mereka menyerang, Rasulullah sudah membuat keputusan bahwa kita yang akan menyerang mereka duluan, ya, supaya mengusir mereka, supaya tiba di kota Madinah, di kota Mekah, supaya pulang ke kota Mekah. Ya. Maka ini kata para ulama sejarah menunjukkan bahwa perang Uhud itu tidak berakhir di Uhud, tapi masih ada kelanjutannya. Ya. Ini kelanjutannya yang ini, tanggal 8 itu. Ya. Jadi ada jedanya, perang di medan Uhud, kemudian Rasulullah pulang ke Madinah, orang Mekah mau pulang ke Mekah. Tapi tanggal 8-nya Rasulullah SAW membuat, atau malam tanggal 8 Rasulullah membuat keputusan untuk menyelesaikan total ini perang, ya, supaya jangan lagi ada sisa-sisa. Ya. Maka Rasulullah SAW merencanakan untuk membawa pasukannya. Qala ahlul maghazi ma hasiluhu. Ya. Para ulama sejarah berpendapat yang pada intinya bahwa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nada fin nasi wa nadabahum ilal masiri ila liqa'il adu wa dzalika sabahal ghad min ma'rakati Uhud ay yaumal ahad ats-tsamin min syahri Syawal sanah tsalitsah wa qala la yakhruj ma'ana illa man syahidal qital. Ya. Maka ahli sejarah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerukan atau memerintahkan kepada pasukannya, ya, untuk kembali bersiap-siap bertemu dengan pasukan musuh. Dan beliau sudah rencanakan bahwa kita akan berangkat besok, hari Ahad. Ya, jadi cuma satu malam mereka di Madinah. Mereka tiba Sabtu, malam itu malam Ahad, beliau berpikir dan beliau putuskan malam itu juga. Ya, beliau putuskan malam itu juga bahwa besok kita akan usir itu pasukan Mekah. Ya. Maka beliau mengatakan la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Ya. Tidak boleh ikut kecuali pasukan yang baru pulang dari Uhud. Ya. Yang baru pulang dari Uhud itu yang dibawa. Ya. Makanya para ulama mengatakan ini masih rangkaian perang Uhud. Kenapa? Karena yang dipanggil oleh Nabi untuk tanggal 8 itu adalah mereka yang pulang dari Uhud itu, yang tersisa. Ya. Jadi kalau gugur 70 dari 700 kurang 70 berarti tinggal 630 orang. Ya. Di luar yang tidak bisa apa-apa tentu. Ya. Karena banyak yang luka-luka dan lain sebagainya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang boleh ikut sama pasukan besok adalah pasukan yang kemarin baru pulang. Maka berkatalah Abdullah bin Ubay. Nah, ini pentolan munafik lagi ngomong dia. Dia bilang, "Arkabu ma'aka." Dia bilang, "Saya boleh ikut bersamamu ya Rasulullah." Ya. Karena kan dia merasa termasuk orang yang pernah ke Uhud. Ya. Rasulullah bilang jelas, "La." Ya. Tidak usah kamu. Ya. Rasulullah sudah tahu DP akal ini. Tidak usah. Rasulullah bilang tidak usah. Ya. Tidak usah kamu ikut. Ya. Wastajaba lahul muslimun ala ma bihim minal jarhi asyadid wal khawfil mazid wa qalu sam'an wa ta'ah. Ya. Dan orang-orang yang ikut perang Uhud itu, kaum muslimin yang ikut perang Uhud, mereka mengistijabah. Ya. Mereka memenuhi panggilan Nabi SAW.
ala ma bihim minal jarhi syadid. Walaupun mereka masih merasa kesakitan karena luka-luka yang mereka dapatkan, wal khaufil mazid, dan juga masih rasa khawatir yang masih cukup besar. Ya. Artinya karena memang baru pulang itu kan mental masih seperti itu, ya. Belum stabil. Ya. Orang baru pulang itu kan ya, pasti ada goncangan mentalnya. Tapi dengan demikian, walaupun demikian mereka mengatakan sam'an wa ta'ah. Nah, inilah keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Walaupun sudah setengah mati. Ya, sudah setengah mati. Luka-luka belum sembuh. Ya, luka belum sembuh, baru pulang. Ya, masih capek dan kekhawatiran masih meliputi alam pikiran mereka. Ya. Mental mereka masih seperti ketika di perang. Ya. Maka mereka sungguh mengagumkan. Ya. Tapi tetap ketika Rasulullah yang memerintahkan, mereka mengatakan sam'an wa ta'ah. Ya. Nah, inilah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Makanya mereka disebut oleh Allah dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridho kepada mereka. Karena memang tidak terbayangkan mereka punya pengorbanan. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Baru istirahat. Dan itu tidak dikategorikan istirahat. Ya, karena perjalanan dari Uhud ke Madinah, kemudian dalam kondisi yang capek, penuh luka-luka dan lain sebagainya. Ya. Baru istirahat 1 malam. Ya. Belum dikatakan istirahat itu. Baru melepas hosa bahasa kita. Ya. Baru bisa bernafas sedikit dengan lega. Rasulullah sudah ajak lagi. Ya. Tapi tetap mereka mengatakan sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian datang wasta'dzanahu Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut. Padahal tadi Nabi mengatakan yang ikut besok yang memang sudah ikut perang. Artinya yang tidak ikut perang tidak boleh ikut. Ya. Yang tidak ikut perang di Uhud tidak boleh ikut. Ya. Tetapi Jabir bin Abdullah memaksa. Ya. Memohon. Ya, bukan memaksa. Memohon kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu an la tashhada mashhadan illa kuntu ma'ak. Wa innama khalafani abi ala banatihi fa'dhan li asiru ma'aka. Jabir bin Abdullah mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya sebenarnya sangat ingin, bercita-cita, bertekad bahwa tidak ada satupun perang yang engkau ikuti kecuali aku ikut bersamamu. Dan di perang Uhud itu saya memang punya niat juga, kata Jabir bin Abdullah. Saya punya niat mau pergi. Tapi saya punya bapak, yaitu Abdullah. Abdullah ikut perang. Abdullah bapaknya Jabir ikut perang. Saya punya bapak mengatakan, saya ditugasi untuk menjaga anak-anak perempuannya. Ini saudari-saudari saya. Jadi karena perintah bapak itu, yang membuat saya tidak ikut perang Uhud. Ya, jadi andaikan tidak ada perintah dari bapakku, ya, maka saya pasti berangkat. Karena saya sudah bertekad katanya bahwa setiap Nabi pergi perang, saya juga pasti ikut. Ya, tapi perang Uhud itu pengecualian, ya, karena dia taat kepada perintah bapaknya. Ya. Dan itu juga penting menjaga saudara-saudaranya yang perempuan. Ya, tidak ada yang jaga di rumah. Karena bapaknya pergi. Ya, kalau mereka pergi berdua, tentu saudara-saudara perempuannya tidak ada yang jaga dan tidak ada yang rawat. Ya, tidak ada yang naungi mereka. Maka Jabir mengatakan itulah sebabnya saya tidak pergi perang Uhud. Maka sekarang, hai Rasulullah, fa'dzan li asiru ma'aka. Maka tolong izinkan saya Rasulullah, saya ingin ikut bersamamu sekarang ini. Ya, jadi dia tidak mau lagi
tidak mau lagi ditahan-tahan. Ya, dia ingin ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzina lahu. Ya, maka Rasulullah mengizinkan. Jadi satu-satunya yang tidak ikut perang Uhud, ikut dalam rombongan yang kedua ini Jabir bin Abdullah. Ya, karena dia minta khusus kepada Nabi, memohon izin kepada Nabi untuk ikut. Ya, tapi tadi Abdullah bin Ubay tidak kasih ikut. Ya, karena Allah, ya Rasulullah sudah tahu siapa orang ini. Ya, nanti jangan-jangan dia bikin masalah lagi di jalan. Ya, dia bilang mau ikut, nanti sudah sampai sana mundur lagi dia. Nah, itu bikin kacau ya pasukan. Rasulullah bilang tidak usah ikut kau. Ya. Tapi Jabir beliau izinkan. Ya, karena beliau mengetahui bahwa Jabir ini siapa. Ya, ya tentu karena beliau tahu, makanya diizinkan. Ya. Wasara Rasulullah SAW wal muslimun ma'ahu hatta balagu Hamra'ul Asad. Ya, hatta balagu Hamra'ul Asad. Kemudian pada tanggal 8 di pagi hari itu Rasulullah SAW pun berangkat bersama pasukan beliau yang baru pulang dari Uhud itu plus Jabir bin Abdullah sampai tiba di Hamra al-Asad. Ya. Makanya perang ini disebut perang Hamra'ul Asad. Ya. Ada sebuah daerah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hamra'ul Asad ala bu'di 8 amyal minal Madinah. Fa'askaru hunaka. Ya. Jadi jarak antara Hamra'ul Asad dan Madinah itu kurang lebih 8 mil. Ya. Atau sekitar 12 km. Ya, 12,8 km atau 13 km. Jadi masih dekat sekali. Ya, sangat dekat dengan Madinah. Maka beliau askaru hunaka. Ya, maka beliau menyuruh pasukannya untuk membuka kemah di situ atau membangun kemah di situ. Ya. Dan sampai di situ aqbala Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Ya. Sampai beliau di situ datang seorang yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Ya. Ini tentang kisahnya Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai ketika dia datang di Hamra'ul Asad. Sebagian ahli sejarah mengatakan dia masuk Islam ketika itu juga. Ya di situ, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian mengatakan belum. Ya. Dia tetap berada dalam kesyirikannya, tetapi dia simpatik kepada kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinahu kana nasihan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dia walaupun dia masih musyrik kata sebagian ulama ya. Walaupun sebagian mengatakan dia sudah masuk Islam, ya sebagian masih mengatakan belum masuk Islam ketika itu, tapi dia sudah simpatik kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ada hubungan antara Bani Hashim dan Khuza'ah. Ya, hubungan sumpah al-hilf, ya, hubungan setia kawan. Ya. 5 kana baina Khuza'ah wa Bani Hashim min al-hilf. Ya. Jadi dia simpatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama karena ada hubungan kesetiakawanan yang memang sudah berlangsung lama sejak zaman Bani Hashim, ya, dan Bani Khuza'ah, ya, dua suku ini saling bersumpah untuk setia kawan. Kemudian faktor kedua, ya, karena sebagian para ulama sudah mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Ya. Maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ama wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabik." Ya. Hai Muhammad. Nah, ini perkataan beliau mengatakan hai Muhammad ini menunjukkan bahwa beliau belum masuk Islam. Ya. Karena kalau dia sudah masuk Islam pasti dia mengatakan ya Rasulullah. Ya. Atau ya Nabi Allah. Ya. Ini karakteristik para sahabat tidak pernah memanggil Nabi dengan nama beliau. Ya. Pasti mereka memanggil Nabi dengan kedudukannya atau dengan gelarnya itu Rasulullah atau Nabi Allah dan seterusnya. Ya. Dia mengatakan ya Muhammad, ama wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabika. Wala wadidna annallaha afaka. Ya. Hai Muhammad, demi Allah katanya, sungguh kami ikut berduka cita
atas apa yang menimpamu pada sahabat-sahabatmu. Nah, ini menunjukkan simpatik beliau kepada perjuangan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, karena dia merasa berduka, ikut berduka cita apa yang ditimpa oleh Nabi dan para sahabat, karena di Uhud itu gugur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 orang. Ya, maka dia mengatakan, azza alaina ma asabaka fi ashabika. Azza di sini dari kata takziah. Ya. Takziah itu ucapan belasungkawa. Ya. Jadi dia ikut berbelasungkawa atas apa yang menimpa Nabi dan para sahabat di Uhud. Ya. Wala wadidna annallaha afak. Ya. Dan semoga Allah melindungi kamu. Ya. Maka melihat orang ini, Rasulullah SAW ingin menjadikan orang ini sebagai salah satu strategi. Ya. Bagaimana strateginya? Rasulullah mengatakan, Rasulullah kemudian fa'amarahu Rasulullah SAW an yalhaqa Abu Sufyan fayakhdhulahu. Ya. Maka Rasulullah menggunakan orang ini dan menyuruh dia pergi menemui Abu Sufyan. Ya. Untuk membuat Abu Sufyan menjadi menjadi kacau. Ya. Jadi strateginya nanti disebutkan di bawah. Ma'bad bin Abil Ma'bad ini dijadikan semacam semacam propagandis, ya. Semacam pembawa propaganda untuk Rasulullah SAW di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Ya. Jadi digunakan untuk perang urat saraf. Ya. Dan nanti dia berhasil. Ya. Walam yakun khafahu ma khafa Rasulullah SAW min tafkir musyrikin fil audati ila Madinah illa haqqat. Ya. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi itu memang terjadi. Kenapa? Karena kaum musyrikin juga yang sudah mereka pulang dari Uhud, walaupun mereka tidak belok ke Madinah dalam perjalanan ke Mekah, tapi mereka belum jauh sekali dari Madinah. Ya. Ketika mereka singgah, fa innahum lamma nazalu birrauha ala bu'di 36 milan minal Madinah. Mereka singgah di daerah namanya Rauha. Ya. Rauha itu jaraknya sekitar 36 mil dari kota Madinah. Atau kurang lebih 57 km, 57 atau 58 km. Ya. Masih cukup dekat. Ya. Kalau dari sini sampai mana ya? Dari sini kira-kira, kalau Paguyaman itu dia 70 kilo. Ya. Sebelum Paguyaman apa? Bumela lah gitu. Ya. Sekitar situlah. Ya. Di perbatasan kabupaten. Baru 50 kilo. Nah, itu belum terlalu jauh. Jarak Mekah Madinah kan 500 kilo. Ya. 500 kilo. Nah, sampai di sana mereka singgah, istirahat, dan mereka berdiskusi. Orang-orang Mekah ini berdiskusi. Dan sebagian mengatakan, tidak dapat apa-apa kita dalam perang ini. Ya. Mereka mengatakan, lam tasna'u syai'an. Asabtum syawkatahum wa haddahum, thumma taraktumuhu. Wa qad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum. Farji'u hatta nasta'sila sya'fatahum. Ya. Jadi sebagian mengatakan, kita belum dapat apa-apa ini perang ini. Tidak usah dulu pulang. Ya. Kita pulang-ulang ke Madinah katanya. Kita serang ulang mereka. Kenapa? Karena di Uhud itu mereka sudah hampir selesai. Ya. Asabtum syawkatahum wa haddahum. Artinya kekuatan mereka, kekuatan inti mereka hampir habis di Uhud itu. Tapi kenapa kita tinggalkan? Seharusnya kita selesaikan katanya. Ya. Tapi sayangnya kita tidak selesaikan itu perang. Ya. Maka sebagian mengatakan narji. Ya. Kita kembali ulang ke Madinah. Baru 50 kilo juga nih, belum jauh juga. Ya. Belum jauh juga kita.
hatta nasta'sila sya'fatahum, supaya kita bisa mencabut akar-akar mereka. Ya. Kenapa? Karena di Uhud sudah mulai goyang, ya kan? Pasukan kaum muslimin kan sudah mulai goyang di Uhud. Jadi mereka menyangka kalau kita kembali lagi, kita serang ulang, itu kata mereka kemungkinan besar tamat riwayatnya. Maka kita pulang ulang. Nah, tapi terjadi perpecahan di tubuh pasukan kaum musyrikin. Ya. Sebagian mengatakan demikian, tapi sebagian mengatakan tidak. Ya. Disebutkan di sini, wa yabdu anna hadzal ra'ya jaa sathiyan mimman lam yakun yuqaddiru quwwatal fariqaini wa ma'nawiyatihim taqdiran sahihan. Jadi orang yang berpendapat seperti ini pendapat sathi. Pendapat sathi itu hanya pendapat yang permukaan. Ya. Kalau istilah sekarang itu tidak ada data yang valid yang mereka gunakan. Hanya sebatas opini. Ya. Hanya sebatas opini saja. Opini dari orang-orang yang tidak tidak cakap memprediksikan kekuatan musuh. Nah, makanya orang yang di antara pasukan kaum musyrikin yang memprediksikan kekuatan musuh tidak sama dan Uhud, ya, karena tentu kalau diserang di Madinah, yang pulang dari Uhud itu akan dibantu oleh orang yang ada di dalam. Ya, jumlah pasukannya tentu lebih besar. Dan tentu mereka lebih siap. Ya. Jadi pendapat atau opini ini ditentang oleh Safwan bin Umayyah. Anaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Ditentang oleh Safwan bin Umayyah. Dan dia mengatakan, ya qaum, la taf'alu. Fa inni akhafu an yajma'a alaikum man takhallafa minal khuruj. Farji'u wa dulatu lakum. Fa inni la aminu in raja'tum an takuna dulata alaikum. Safwan bin Umayyah, dan Safwan ini memprediksikan, ya, berbeda persepsinya dengan pasukan yang lain. Dia bilang, wahai kaumku atau hai pasukanku, kalian jangan melakukan itu. Artinya jangan pulang ulang ke Madinah. Kenapa? Karena saya khawatir, ya, an yajma'a alaikum man takhallafa minal khuruj. Ya. Saya khawatir Muhammad, katanya, ketika sudah sampai di Madinah, tentu dia sudah mengumpulkan pasukan lebih banyak dibandingkan orang yang pergi ke Uhud. Tentu yang tidak ikut di Uhud itu sudah siap juga mereka di sana. Ya. Jadi kalau kita pulang sementara kita sudah capek, mereka juga sudah capek ini. Ya. Sudah capek juga mereka ini. Dan kalau kita pulang lagi, kata Safwan bin Umayyah, di sana ada pasukan yang memang belum capek. Ya. Istilahnya pasukan cadangannya masih ada, masih segar. Ya. Nah, kalau kita pulang, kita semua sudah capek, sementara mereka pasukan cadangannya masih segar. Nah, otomatis kata Safwan bin Umayyah, ya, kita tidak akan bisa menang. Ya. Farji'u fa inni la aminu in raja'tum an takuna dula alaikum. Karena saya tidak menjamin, katanya. Tidak menjamin kalau kita pulang ke Madinah menyerang mereka lalu kita mendapatkan kemenangan. Saya tidak jamin. Ya, saya tidak jamin itu. Karena apa? Kondisinya beda. Ya, sementara mereka sudah kehilangan berapa orang? Qatla sab'ah wa thalathun. Ya, 37 orang. Mereka punya 37 orang pasukan mereka mati. Dan yang lain sudah capek. Ya. Walaupun mungkin besar jumlahnya, tapi dalam kondisi yang tidak fit 100%. Ya. Nah, kalau kita kembali, kata Safwan bin Umayyah, saya tidak jamin kita akan menang. Ya, karena yang kita akan serang tentu akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan pasukan yang datang ke Uhud. Dan di antara mereka tentu ada yang masih segar, bugar. Ya. Masih segar, bugar, dan yang tidak ikut itu masih segar. Dan bisa jadi kaum wanitanya juga ikut, dan sebagainya. Maka Safwan tidak terima itu opini itu atau persepsi itu atau usul itu.
Akan tetapi illa anna hadzal ra'ya rufidha amama ra'yil aghlabiyatis sahiqah. Ya. Tapi pendapat Safwan ini tenggelam. Ya. Karena lebih banyak atau mayoritas mengatakan pulang atau kembali lagi ke Madinah. Ya. Nafsu mereka. Mereka bernafsu ingin mencabut kaum muslimin dan akar-akarnya katanya. Ya. Jadi ini yang dominan dalam kondisi itu, mereka akan kembali lagi ke kota Madinah. Wa ajma'a jaisyu Makkah 'alal masiri nahwal Madinah. Walakin qabla an yataharraka Abu Sufyan bi jaisyihi min maqarrihi lahiqahu Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Ya. Jadi setelah mereka berdebat itu, Safwan bin Umayyah kalah suara, ya, akhirnya mereka mau berangkat lagi ke kota Madinah. Tetapi sebelum mereka berangkat, ya, masih siap-siap, datanglah ini Ma'bad bin Abil Ma'bad al-Juhani yang sudah dijadikan pion oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, strateginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijalankan. Bagaimana caranya Ma'bad ini? Ya. Dia mengatakan Abu Sufyan ketika datang Ma'bad, dia belum tahu kalau Ma'bad ini sudah masuk Islam. Ya, menurut sebagian para ulama, dia menyangka dia masih musyrik. Ya. Maka begitu dia datang, kemudian Abu Sufyan mengatakan, ma wara'aka ya Ma'bad. Ya. Apa yang membuatmu datang, hai Ma'bad? Apa ada berita apa yang kau bawa? Maka di sini dia mulai melancarkan dia punya propaganda itu. Ya. Wa qad shanna alaihi harba a'sabin di'aiyatin anifah. Ya. Dia sudah mulai membuat, ya, propaganda atau perang urat saraf yang sangat dahsyat kepada Abu Sufyan. Dia mengatakan Muhammad. Ya. Begitu dia bilang Muhammad, qad kharaja fi ashabihi yatlubukum. Ya. Fi jam'in lam ara mithlahu qat. Ya. Dia langsung membuat Abu Sufyan gemetar. Ya. Dia bilang Muhammad sudah datang, ya, sudah menyusul kalian, dan dia membawa pasukan yang sangat banyak yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Padahal dia tidak tahu berapa jumlah pasukannya itu. Ya. Karena kalau yang ikut pasukan Uhud, ya, berarti cuma 630 itu. Ya. Ditambah Jabir bin Abdullah 631. Tapi dia bilang lam ara mithlahu qad. Nah, ini namanya propaganda. Ya. Saya melihat dia bawa pasukan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ya betul, dia belum pernah lihat kan pasukan yang sebelumnya. Karena pasukan Nabi kan begitu. Ya. Dan Ma'bad ini waktu perang Uhud kayaknya dia tidak ikut. Ya. Karena dia punya hubungan sumpah dengan Bani Hashim. Ya. Dan dia tidak hitung itu jumlah pasukannya Nabi. Cuma dia bilang begitu. Ya. Yatlubukum wa yataharraquna alaikum taharruqan. Dan saya lihat katanya kayaknya mereka mau membalas dendam kepada kalian. Nah, ini kan ucapannya orang yang menurut sebagian para ulama masih musyrik. Ya. Masih ada kata dendam, balas dendam itu. Ya. Karena dia memang katanya masih musyrik menurut sebagian ulama. Wa qad ijtama'a ma'ahu man kana takhallafa anhu fi yaumikum. Wa nadimu ala ma dhayya'u. Fahum minal hanaqi alaikum syai'un lam ara mithlahu qat. Ya. Dan dia mengatakan selain pasukan Uhud yang ikut sama Nabi Muhammad SAW, ada juga tambahan katanya. Ya. Yang tidak ikut di perang Uhud, mereka ikut juga sekarang. Ya. Dan bahkan mereka menyesal tidak ikut di perang Uhud. Nah, orang-orang yang menyesal tidak ikut perang Uhud itu mereka bawa juga semua sekarang. Ya. Dan kalian pasti katanya kalau menyerang mereka ini pasti tidak menang. Ya. Karena saya lihat banyak sekali. Ya. Nah, ini mentalnya Abu Sufyan yang diserang.
Qala Abu Sufyan, "Waihak ma taqul?" Ya. Abu Sufyan mengatakan, "Celakalah kamu, apa yang kau bilang? Informasi apa yang kau bawa ini? Informasi apa? Informasi yang tidak diharapkan." Ya. Informasi yang tidak diharapkan oleh Abu Sufyan. Qala wallahi ma ara an tartahila hatta tara nawasil khail atau hatta yatlu'a awal al-jaysh min wara'i hadhil aqbah. Ya. Dan Ma'bad bersumpah, demi Allah, kalau kamu berangkat, ya, sebelum kamu berangkat, kamu akan menyaksikan ini nawasil khail. Nawasi itu jamak dari kata nasiyah. Nasiyah itu bagian depan khail, hanya bagian depan pasukan. Maksudnya kalau kamu berangkat ke sana, kamu akan lihat tuh awal pasukannya Muhammad. Dan awal pasukannya itu tidak boleh dipandang enteng katanya. Ya. Hatta yatula awalul jaishi min wara'i hadil aqmah. Jadi kalau kalian berangkat, saya khawatir tiba-tiba dari balik bukit ini muncul pasukannya Muhammad. Maka apa yang terjadi? Qala Abu Sufyan, "Wallahi laqad ajma'na al-karrat 'alaihim linasta'silahum." Ya, tapi Abu Sufyan juga orangnya tidak mudah untuk digoyangkan dia punya mental, karena dia panglima. Ya, panglima tertinggi di situ. Dia bilang, "Kami juga sudah siap." Ya. Kalau dia datang dengan pasukannya, kami juga siap. Dan kami berjanji katanya akan mencabut mereka sampai akar-akarnya. Ya. Tapi Ma'bad ini tetap dengan propagandanya, "Fala taf'al fa inni nasih." Ya. Jangan, dia bilang jangan. Ya. Saya ini memberikan nasihat sama kamu, jangan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Inharat azaimul jaisyil makki. Ya. Walaupun Abu Sufyan tidak terpengaruh, tapi pasukannya mendengar berita yang dibawakan oleh Ma'bad itu, kena mental juga mereka sebagian. Ya. Nah, termasuk Sofwan bin Umayyah yang tadi tidak setuju. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan argumentasi, fakta, bahwa pendapat dialah yang benar. Ya. Kenapa? Karena tadi memang dia tidak setuju. Ya. Dia merasa ada pendukung, ada argumentasi pendukung untuk membuat Abu Sufyan pulang. Ya. Karena Ma'bad ini dia sudah ketemu dengan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melihat langsung dengan mata kepalanya. Ya. Maka akhadhal faz'u war-ra'bu. Ya. Falam yara al-afiyata illa fi muwasalatil insihab wa ruju' ila Makkah. Ya. Jadi sebagian pasukan yang tadi memang ragu-ragu, dan yang pasukan yang tadi beropini, tapi mereka tidak punya data, akhirnya mereka tahu kenyataannya bahwa tidak sama seperti opini mereka. Ya. Apalagi datang berita informasi yang menurut mereka valid ini. Ya. Karena yang datang Ma'bad, mereka tidak menyangka Ma'bad itu sudah dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu namanya perang. Ya, saling memanfaatkan. Kondisi dan peluang sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan al-harbu khuda. Ya. Perang itu adalah siasat, strategi. Ya. Jadi siapa yang strateginya lebih jitu, dia yang lebih menang. Ya, dialah yang kemungkinan besar akan mendapatkan kemenangan. Ya. Maka Rasulullah SAW manfaatkan ini Ma'bad. Ya. Dan sengaja beliau tidak mengumumkan Ma'bad ini sudah Islam atau belum. Ya. Makanya para ulama berbeda pendapat, dia sudah masuk Islam atau masih musyrik. Ya. Karena memang strateginya begitu. Ya. Dan dia menjadi pion untuk memberikan serangan kepada Abu Sufyan, bukan serangan senjata tapi serangan mental. Dan terpengaruh sebagian pasukannya Abu Sufyan. Nah, kalau sudah sebagian pasukan terpengaruh itu susah untuk diajak perang. Ya. Maka akhirnya Abu Sufyan mengikuti pendapatnya Sofwan bin Umayyah dan mengatakan bahwa kayaknya tidak ada peluang kita untuk menang, lebih baik kita lanjutkan pulang ke Mekah. Ya. Insihab ila Mekah. Ya. Tapi Abu Sufyan juga tidak mau kalah strategi. Ya. Walaupun dia pulang ke Mekah, tapi dia tetap melancarkan serangan juga.
Ya. Anna Abu Sufyan qama bi harbi a'sabin di'aiyah diddal jayshil islami la'allahu yanjah fi kaffi hadzal jaysh an muwasalatil mutaradah. Ya. Tapi Abu Sufyan tetap melancarkan serangan, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya pasukan kaum muslimin tertahan. Ya. Jadi dia ingin selamat juga. Ya. Untuk menyelamatkan diri, maka pasukan kaum muslimin harus ditahan. Jangan sampai mereka tiba di tempat itu. Di Ar-Rawha, tidak. Maka dia masih membuat strategi dengan memberikan propaganda juga. Dan kebetulan ketika itu datang rombongan Abdul Qais. Ya. Datang rombongannya Abdul Qais yang akan pergi ke Madinah. Abdul Qais ini tidak ikut perang dia. Ya, dia dari Mekah datang ke Madinah untuk sesuatu hal, ya, dengan rombongannya ketemu dengan Abu Sufyan. Ya, dan Abu Sufyan gunakan juga ini. Ya, dia manfaatkan juga ini rombongan. Kalau Nabi SAW memanfaatkan Ma'bad, ya, untuk menyerang mental pasukannya Abu Sufyan, Abu Sufyan supaya pasukan kaum muslimin tidak bisa menyusul mereka, ya, dia manfaatkan lagi ini. Apa katanya? Hal antum muballighuna anni Muhammadan risalatan wa ukhiru lakum rahilatakum hadhihi zabiban bi'uqad idza ataitum ila Makkah. Ya. Apakah kalian mau menyampaikan risalah atau surat kami kepada Muhammad, dan nanti balasannya katanya saya kasih imbalan kalian. Ya. Imbalannya adalah nanti kalau kalian pergi ke Mekah, saya kasih kalian zabib. Ya. Zabib itu apa? Kismis. Ya. Saya kasih kalian stok kismis. Ya. Dan kismis itu memang sangat dibutuhkan. Orang Arab itu makan kismis, makan zabib. Zabib itu dari anggur kering itu. Dan anggur kering itu memang makanan yang lezat. Ya. Dia bilang, Abu Sufyan bilang, kalau kalian mau sampaikan saya punya pesan kepada Muhammad, nanti saya berikan kalian imbalan. Ya. Imbalannya apa? Nanti kalau kalian datang ke Mekah, saya kasih zabibnya. Ya. Maka Abdul Qais mengatakan, "Na'am, boleh. Nanti saya sampaikan." Apa yang kalian sampaikan? Maka mengatakan, "Fa'ablighu Muhammadan anna qad ajma'na al-qarrah linasta'silahu wa nasta'sila ashabah." Ya. Sampaikan sama Muhammad bahwa kami sudah siapkan semua persiapan pasukan, dan kami ingin menyerang dia dan mencabut sampai akar-akarnya. Ya. Jadi tetap dia, kalau istilah sekarang tuh say war, ya, perang urat saraf. Ya. Maka Abdul Qais ini pun pergi karena dia tujuannya memang mau ke Madinah untuk suatu urusan, bukan untuk perang. Ya. Maka dia pun berangkat dan tiba di Hamra al-Asad, bertemu dengan Nabi SAW, dan dia sampaikan itu. Dia sampaikan pesannya Abu Sufyan. Ya. Jadi, tapi Abu Sufyan ketika Abdul Qais berangkat, dia juga berangkat pulang. Ya. Jadi, cuma pesan saja yang sampaikan. Cuma untuk membuat pasukannya Nabi SAW merasa terganggu mentalnya itu. Ya, namanya saywar, ya, perang psikologis. Ya. Dia sampaikan begitu, padahal mereka pulang. Maka inilah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Quran surah, ya, dalam ayat Allah mengatakan, apa ayatnya? Quran surah Ali Imran, ya. Qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Yang dimaksud itu pasukannya Nabi SAW ketika berada di Hamra al-Asad. Yaitu ketika Qais mengatakan bahwa kalian jangan coba-coba menyusul mereka. Ya. Atau kalian mereka lebih banyak dari kalian. Qala lahumun nasa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguhnya mereka itu sudah siap untuk
untuk untuk menyambut kalian dan pasukan mereka banyak. Fakhshawhum. Maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Ya. Ini bercerita tentang perang Hamra al-Asad. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Pasukan kaum muslimin mentalnya tidak jatuh. Bahkan mereka mengatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Dia bilang terserah mereka mau siap atau tidak, yang penting kita harus sudah siap. Ya. Dan kita punya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kita Allah tempat bergantung dan dialah yang sebaik-baik tempat kita bergantung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Ya. Dan mereka tetap menunggu, ya. Rasulullah SAW tetap menunggu di Hamra al-Asad, menunggu pasukan yang tadi dikatakan Abdul Qais itu. Ya. Walaupun tidak datang, karena Abu Sufyan sudah pulang. Ya. Cuma dia kirim kabar untuk membuat pasukan kaum muslimin terhenti, ya, tidak jadi menyusul mereka, sehingga mereka punya kesempatan untuk lolos. Nah, itu strateginya. Strategi Abu Sufyan untuk menahan laju pasukan kaum muslimin, dia kirim sewar, ya, perang psikologis melalui Abdul Qais. Ya. Tapi Rasulullah sudah melakukan duluan. Dia kirim satu orang saja, Ma'bad bin Abdul Ma'bad, ya, yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi ke Madinah. Ya. Dan mereka pulang ke Mekah. Ya. Jadi ini disebutkan oleh para ulama sebagai akhir dari rangkaian perang Uhud. Ya. Nah, sudah Isya. Nah, kita lanjutkan insyaallah pekan depan tentang akhir dari perang Uhud dan juga hikmah-hikmah yang dikandung di antaranya dalam perang ini. Insyaallah pelajarannya kita baca pekan depan. Baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.